Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Mudah-mudahan hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Matematika Radiologi. Kebetulan hari ini sudah masuk ke pertemuan kelima, namun saya mohon maaf tidak bisa tatap maya secara langsung, sehingga saya sengaja membuat video ini untuk menggantikan pertemuan kita, dan video ini merupakan penjelasan singkat yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mempelajari materi yang hari ini akan dibahas. Untuk materi PowerPoint-nya sudah saya share di Google Classroom ya, jadi silakan teman-teman bisa mengaksesnya, bisa mendownloadnya, bisa membacanya terlebih dahulu, kemudian sebelum menyimak penjelasan ini. Baik, kita langsung saja ke materinya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai teori diferensial. Oke, saya yakin teman-teman pun tidak asing dengan istilah diferensial ya, karena waktu SMA sekali lagi teman-teman pasti sudah mempelajari teori diferensial. Mungkin kalau zaman SMA itu teman-teman kenalnya dengan turunan ya, turunan. Diferensial atau derivatif atau turunan gitu ya. Jadi istilah lainnya adalah turunan atau derivatif. Oke, jadi teori diferensial ini materinya agak banyak ya, jadi memang untuk 2 pertemuan, jadi pertemuan hari ini, pertemuan kelima, dan minggu depan kita juga masih membahas diferensial. Kita lihat bahwa konten yang ada di teori diferensial ini ada 6 subbab gitu ya, mulai dari pendahuluan, kemudian quotient difference, kemudian diferensiasi, kemudian kaidah-kaidah diferensial. Nah, ini isinya banyak. Kemudian jenis-jenis diferensial dan diferensial on radiology. Jadi hari ini mungkin kita akan mempelajari poin 1 sampai 3 dan beberapa nanti poin 4 gitu ya. Nanti sisanya kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Oke, kita langsung saja bahwa apa sih yang dimaksud dengan teori diferensial? Atau turunan itu apa sih gitu ya? Apakah lawan dari tanjakan gitu ya? Oke, jadi yang dimaksud dengan teori diferensial yaitu teori yang membahas mengenai adanya perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebas, di mana perubahan variabel bebas tersebut tergolong perubahan yang sangat kecil. Di minggu-minggu kemarin teman-teman sudah belajar mengenai variabel X dan fungsi variabel gitu ya, ada X, ada fx gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan istilah ada variabel terikat, ada variabel bebas di sini. Maka kita bisa mengkaitkan bahwa variabel bebasnya itu adalah X, sedangkan variabel terikatnya itu adalah fx. Jadi variabel bebas itu sesuatu yang bisa diubah-ubah. Mohon maaf. Variabel bebas itu adalah sesuatu yang bisa diubah-ubah seperti X-nya gitu. X-nya bisa berapa aja nilainya. Nah, si fx atau variabel terikat ini tergantung dari berapa nilai X-nya gitu ya. Karena si fungsi ini merupakan fungsi yang menjabarkan nilai X ini ke dalam suatu persamaan atau merupakan fungsi dari suatu persamaan gitu ya. Pada saat si X-nya ini disubstitusikan pada suatu persamaan, maka fx-nya akan memiliki nilai. Berarti pada saat x-nya itu berubah, maka fx pun akan berubah gitu ya. Jadi ada perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebas. Tapi di sini perubahan variabel bebasnya ini tergolong perubahan yang sangat kecil. Jadi pada saat si x-nya ini berubahnya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Sehingga yang dimaksud dengan diferensial ini adalah sekali lagi adanya perubahan variabel terikat akibat variabel bebas atau perubahan variabel fx akibat adanya perubahan x, di mana perubahan x-nya ini memang tidak terlalu besar atau sangat kecil gitu ya.
Oke, ada yang kedua adalah ada istilah quotient difference. Quotient difference ini, misalkan ada suatu fungsi fx, y sama dengan fx, di mana y ini merupakan variabel terikat dan x adalah variabel bebas. Tadi sudah dicontohkan ya, bahwa variabel bebasnya itu x dan y-nya itu adalah perubahan y itu adalah variabel terikat atau fx. Nah, sekarang jika variabel bebasnya itu bergerak sebanyak delta x, maka nanti akan mengakibatkan dicapai titik yang baru, yaitu x plus delta x. Oke, jadi misalkan ada satu titik x, kemudian si x ini berubah atau berpindah sejauh fx, maka titik yang baru ini adalah kita bisa ukur x plus x, delta x gitu ya. Kemudian nanti y-nya pun akan berpindah dari yang awalnya fx menjadi fx delta x. Karena f ini merupakan fungsi x, maka pada saat x-nya bergeser atau berpindah, maka fx pun akan berpindah gitu ya. Yang tadinya fx sekarang menjadi fx plus delta x. Maka nanti perubahan y tersebut itu disebut beda ya atau difference. Jadi yang kita tinjau yang disebut dengan bedanya itu adalah perubahan fx-nya atau y-nya. Ya, y berubah kenapa? Ya karena x-nya berubah gitu ya. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah grafik seperti ini, jadi kalau awalnya kita punya titik x, maka dia akan dipetakan oleh suatu fungsi fx ya di sini. Nah, apabila si x-nya itu berpindah sejauh delta x, berarti ini kan titik yang baru ya, yaitu x plus delta x, maka fx-nya pun atau fungsinya pun akan dipetakan terhadap fungsi fx plus delta x. Nah, di sini ada perbedaan atau ada pergeseran fungsi x. Jadi yang awalnya fx sekarang menjadi fx plus delta x. Inilah yang disebut dengan beda. Ya, jadi si delta y ini yang disebut dengan beda atau difference, gitu ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan quotient difference ini adalah si bedanya ini, delta y-nya ini dibagi dengan delta x. Jadi perubahan y dibagi dengan perubahan x. Sehingga kalau kita masukkan tadi f x plus delta x dikurangi fx ini dibagi dengan delta x. Ini yang dimaksud dengan quotient difference. Ya, coba kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya sebuah fungsi sebagai berikut. Y sama dengan 2x. Nah, maka kalau ditanyakannya adalah berapa sih bedanya gitu ya atau difference-nya berapa serta nanti tentukan quotient difference-nya. Jadi yang ditanya di sini adalah beda atau difference-nya sama quotient difference. Ini berbeda ya. Jadi difference sama quotient difference. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau bedanya saja itu adalah perubahan y-nya atau delta y, tapi kalau quotient difference tadi dia sudah dibagi dengan delta x. Oke, jadi kita mau cari difference-nya dulu nih atau bedanya. Nah, tadi bedanya itu atau difference-nya itu adalah delta y. Delta y-nya itu adalah fx plus delta x dikurangi fx. Nah, kita lihat di sini kita punya sebuah fungsi atau y sama dengan 2x. Jadi ini adalah y ini kan sebagai fungsi awal atau fx-nya. Berarti kalau begitu f yang ini, fx yang ini kita bisa ganti dengan 2y. Oke, coba kita masukkan. Jadi si x-nya ini kalau untuk suku pertama nih x plus delta x ya udah berarti tinggal dimasukkan juga si x plus delta x-nya. Karena fungsinya adalah 2x. Y sama dengan 2x. Jadi untuk suku pertama, si x-nya itu kita ganti dengan x plus delta x, sehingga nanti 2 dikali x plus delta x, min fx-nya adalah fungsi asli, si 2x ini, ya sudah masukkan. Sehingga kalau kita kalikan 2 kali x ya 2x, ditambah 2 kali delta x, 2 delta x,
min 2x. Nah, ini suku yang ini akan saling menghilangkan gitu ya. Akan saling menghilangkan. Sehingga nanti sisanya adalah delta Y-nya atau difference-nya itu sama dengan 2 delta X. Kemudian kalau masuk ke quotient difference itu bahwa delta Y dibagi delta X. Tadi kita sudah dapat delta Y-nya 2 delta X dibagi delta X, ya sudah berarti ininya kan saling menghilangkan ya atau dicoret nih, jadi sisanya adalah 2. Nah, itu difference dan quotient difference. Jadi kalau difference itu perubahan fungsi, perubahan delta Y gitu ya, perubahan Y atau yang disebutnya delta Y, tapi kalau quotient difference itu delta Y dibagi dengan delta X. Jadi perubahan fungsi X dibagi dengan perubahan X-nya. Gitu. Nah, ini contoh lainnya. Diberikan fungsi sebagai berikut, Y sama dengan 2X min 3. Nanti carilah beda atau difference-nya, kemudian quotient difference-nya. Nah, ini yang akan menjadi kuis hari ini ya. Jadi, silahkan nanti kerjakan untuk sesi kuis di akhir perkuliahan. Oke, selanjutnya adalah ini untuk yang fungsinya kuadrat. Y sama dengan 2X kuadrat. Ya, jika kita punya sebuah fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, maka kalau pertanyaannya masih sama, berapa sih difference-nya dan quotient difference-nya? Maka cara mencarinya itu masih sama. Jadi untuk yang difference, ini fungsi apa delta Y sama dengan F dikali Fx plus delta X dikurangi Fx, maaf belibet ya kalau banyak X gitu. Nanti tinggal masukkan nih karena ini 2x kuadrat, berarti suku pertama si x-nya itu adalah menggunakan x plus delta x. Coba kita lihat. Nah, jadi kalau fungsi suku pertama itu kan x plus delta x. Di sini kan fungsi awalnya itu 2x kuadrat, berarti nanti si x-nya itu harus dikuadratkan, suku x-nya harus dikuadratkan. Maka kalau untuk suku pertama itu harus menggunakan x plus delta x, maka nanti ke bawahnya pun harus dikuadratkan. Dikurangi fx-nya adalah fungsi asli 2x kuadrat. Sehingga di sini x plus delta x kuadrat kita harus jabarkan dulu. Kita harus selesaikan dulu persamaan kuadratnya. Jadi x plus delta x kuadrat adalah nantinya menjadi x kuadrat ditambah 2x delta x ditambah delta x kuadrat gitu ya. Nanti tinggal dikalikan dengan 2 yang ada di depannya. Nah, dikurangi 2x kuadrat ini yang turun dari atas, sehingga nanti sisanya ini setelah dikalikan nih, 2 kali x kuadrat, 2 dikali 2x delta x, 2 dikali delta x kuadrat, dikurangi 2x, nanti akan sisanya seperti ini. 4x delta x ditambah 2x kuadrat. Ini adalah difference-nya. Sehingga kalau quotient difference-nya itu tinggal dibagi delta x. Jadi si 4x delta x ditambah 2x kuadrat dibagi delta x, ini delta x yang atas habis, delta x yang sini juga habis 1 gitu ya, dicoret 1 sehingga sisanya adalah 4x ditambah 2 delta x. Nah, itu untuk contoh fungsi yang kuadrat. Oke, ini contoh lainnya, fungsi untuk yang Y sama dengan 2X kuadrat min 3. Bedanya di sini ada min 3-nya. Ini juga akan menjadi soal kuis hari ini. Jadi ada soal yang tadi, yang pertama, dan ini yang kedua ini yang akan menjadi kuis yang harus kalian kerjakan setelah perkuliahan selesai. Ya. Langkah-langkahnya sama persis dengan yang barusan saya jelaskan. Oke, nah sekarang kita masuk ke diferensiasi. Diferensiasi. Jadi kalau proses diferensiasi, yaitu proses pengenaan limit delta X mendekati 0. Jadi di sini delta X-nya pada saat, tadi kan dibilang bahwa diferensial itu adalah perubahan fx dikarenakan perubahan x yang sangat kecil gitu ya. Nah di sini kita masukkan delta X-nya itu mendekati 0 terhadap quotient difference-nya. Jadi proses diferensiasi atau proses menemukan turunan itu adalah pada saat kita sudah mengenakan limit delta X mendekati 0 ini terhadap quotient difference-nya. Jadi kalau misalkan
tadi kita sudah mencari quotient difference, maka untuk mencari nilai turunannya itu kita tinggal kenakan nilai delta X mendekati 0. Gitu ya. Dan inilah yang disebut dengan turunan. Oke, nah jadi kalau simbolnya itu seperti ini. Kalau tadi quotient difference itu masih delta, delta Y dibagi delta X, tapi pada saat kita sudah mengenakan nilai limit delta X mendekati 0, itu berubah simbolnya jadi D atau diferensial. DY dx atau boleh dibaca D dx terhadap Y gitu ya. DY dx bukan per ya, bukan dibacanya DY per dx bukan, tapi DY dx atau boleh dibaca D dx Y terhadap Y gitu ya. D dx dari Y. Gitu. Itu adalah sama dengan limit delta X mendekati 0 terhadap delta Y per delta X. Kalau ini boleh per gitu ya. Jadi pengenaan nilai limit delta X mendekati 0 terhadap nilai quotient difference. Oke, coba dari contoh yang tadi yang kita cari quotient difference-nya. Nah ini ya tadi ya. Jadi kalau tadi kita sudah mencari dari quotient difference dari Y sama dengan 2X, kita temukan nilai ini kan. Nah, kita menemukan nilai quotient difference-nya itu delta Y per delta X-nya sama dengan 2. Sehingga kalau begitu, berapa sih diferensialnya atau diferensiasinya? Maka dy dx sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta Y delta per delta X, maka nilainya 2 saja. Kenapa? Karena quotient difference-nya ini apa ya, sudah bentuk konstanta sehingga tidak, kalau dia tidak mengandung delta X, tidak mengandung delta X berarti apa yang harus kita masukkan gitu ya, nilai limitnya itu tidak ada yang bisa kita ganti dengan nilai 0. Sehingga ya sudah dy dx-nya adalah 2. Nah, ini adalah merupakan turunan dari mana? Turunan dari fungsi y sama dengan 2x. Mungkin teman-teman juga udah ada yang berpikir bahwa ih gampang banget gitu ya. Kenapa harus ribet-ribet cari quotient difference-nya sih gitu ya. Ya sudah, kalau kalian sudah paham turunan y sama dengan 2x itu ya sudah tinggal habisi aja x-nya gitu ya. Jadi dy dx-nya adalah 2. Ya, boleh seperti itu, tapi saya ingin menyampaikan begini loh proses penemuan nilai diferensialnya. Jadi sebelum ke turunan, ke nilai turunan atau ke nilai diferensial, itu tahapannya itu ada beda atau difference. Jadi perubahan nilai y-nya akibat perubahan nilai x. Kemudian dari beda itu ada dari difference itu kita turun ke quotient difference. Nah, quotient difference ini kita masukkan nilai limit mendekati 0, maka inilah baru yang disebut dengan turunan, gitu ya. Ini yang disebut dengan turunan. Gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman sudah bisa menentukan nilai turun atau nilai diferensial dari suatu persamaan. Itu sudah oke, gitu ya. Oke. Kemudian dari fungsi Y sama dengan 2X min 3, ini yang jadi soal kuis ya. Quotient difference-nya berapa tadi yang kalian harus cari. Kemudian nanti tentukan diferensial atau turunannya berapa. Kemudian dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, ini quotient difference-nya berapa, diferensial atau turunannya berapa gitu ya. Dan yang terakhir tadi yang soal kuis kedua, Y sama dengan 2X kuadrat min 3, nanti quotient difference yang diperolehnya berapa, maka nanti diferensial atau turunannya berapa. Nah, jadi soal kuis ini nanti saya post di Google Classroom ya. Jadi kalian soalnya yang ini yang barusan saya sampaikan, tapi nanti saya akan post kembali di Google Classroom. Jadi soalnya ya ini, jadi untuk menentukan quotient difference-nya berapa dan diferensial atau turunannya berapa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini masih. Oke, kita lanjutkan ke kaidah-kaidah diferensial. Nah, untuk kaidah-kaidah diferensial ini ada banyak sekali. Nah, ini dia. Jadi mulai dari mana ya yang paling mudah? Ini aja, diferensial konstanta, kemudian diferensial fungsi pangkat,
fungsi pangkat, kemudian diferensial perkalian konstanta dengan fungsi, diferensial fungsi berpangkat, kemudian diferensial fungsi rantai, diferensial perkalian fungsi, diferensial pembagian fungsi, diferensial fungsi eksponensial, dan diferensial fungsi komposit eksponensial. Karena ini terlalu banyak, makanya kita bagi menjadi 2 pertemuan ya. Jadi hari ini kita akan membahas hanya beberapa saja dari kaidah-kaidah diferensial, sisanya dan bahasan selanjutnya ini kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Oke, jadi kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah diferensial konstanta. Oke, diferensial konstanta. Jadi di sini fungsinya itu misalkan Y sama dengan K. K ini konstanta ya teman-teman, diferensial Y sama dengan K. Maka kalau teman-teman sudah hafal, kira-kira berapa sih turunan dari persamaan yang nilainya konstan? Berapa? Pasti sama dengan 0. Jadi dy dx-nya itu sama dengan 0. Itu ya, ingat. Jadi misalkan contohnya itu adalah ada persamaan y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Maka turunannya berapa? Turunannya sudah pasti 0. Jadi teman-teman harus ingat bahwa fungsi apapun bentuknya, tapi kalau nilainya konstanta, itu pada saat diturunkan itu pasti nilainya 0. Gitu ya. Kayaknya begitu. Yang kedua adalah diferensial fungsi pangkat. Oke, nah untuk diferensial fungsi pangkat, ini persamaannya adalah Y sama dengan XN. Misalkan X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 5, X pangkat 10, terserah. Tapi apakah harus selalu X? Enggak ya teman-teman, pokoknya mah ada variabel, suatu variabel yang dipangkatkan gitu ya. Mau misalkan Y sama dengan T pangkat 7 boleh, T berarti kan si variabelnya. Atau mau Y sama dengan M pangkat 8 boleh, itu mah terserah gitu ya, si variabelnya terserah. Ini cuman biasa kan kalau secara umum kalau yang namanya persamaan itu pasti dinyatakan dengan X dan Y gitu. Ya, jadi misalkan ini Y sama dengan X pangkat M. Ya. Di mana di sini N-nya ada konstanta dan X-nya adalah merupakan variabel. Jadi N-nya adalah konstanta. Maka nanti turunannya itu adalah teman-teman bisa menurunkan secara langsung. Kalau fungsinya itu X pangkat N, maka nanti turunannya N-nya kedepankan. Nah, seperti ini. N-nya taruh di depan, kemudian si pangkatnya itu kurangkan 1. Ya, jadi N-nya dikalikan ke depan, X pangkat N min 1. Contohnya adalah, nah ini, contohnya Y sama dengan X pangkat 7. Berapa sih turunan X pangkat 7? 7-nya taruh ke depan, jadi 7X, kemudian pangkatnya ini kurangkan 1. Jadi 7X pangkat 6 jadinya ya, karena si pangkatnya yang tadinya 7 itu sudah dikurangi 1. 7X pangkat 6. Itu turunan dari X pangkat 7. Ya, itu contoh lainnya terserah mau X pangkat 2 berarti berapa? 2-nya taruh ke depan. Jadi 2X pangkat 1 atau 2X saja. Atau X pangkat 8 misalkan. X pangkat 8, si 8-nya aja taruh ke depan jadi 8X pangkat 7 dan seterusnya gitu. Oke, selanjutnya adalah diferensial perkalian konstanta dengan fungsi. Diferensial perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, jadi di sini di depannya ada konstanta, kemudian ada fungsi yang dipangkatkan gitu ya. Y sama dengan KX pangkat N. Maka nanti turunannya ini adalah kalau kita lihat X pangkat N, tadi turunannya adalah N-nya tinggal dikedepankan, nah seperti ini. Maka kalau di situ ada konstanta, ya sudah tinggal kalikan saja. Jadi dari fungsi Y sama dengan KX pangkat N, maka nanti turunannya adalah K dikali N X pangkat N min 1. Gitu. Jadi untuk X pangkat N-nya itu turunkan seperti biasa yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian tinggal kalikan dengan K-nya. K-nya konstanta.
Nah, contohnya seperti ini, Y sama dengan 13X pangkat 4. Maka 13-nya ya udah biarkan aja dulu, taruh aja dulu di depan, kemudian kita selesaikan si pangkat ini, X pangkat 4. Dengan cara 4-nya dikedepankan, jadi 4X pangkatnya dikurang 4 min 1. Sehingga nanti 13 tinggal kalikan dengan 4, yaitu 52X pangkat 3. Gitu. Mudah lah ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah diferensial fungsi berpangkat. Diferensial fungsi berpangkat. Fungsi tapi berpangkat gitu. Jadi kalau tadi adalah X pangkat N gitu ya, X-nya adalah variabelnya hanya satu aja, lalu dipangkatkan. Tapi ini yang dipangkatkan itu adalah merupakan fungsi. Contohnya adalah, nah ini di mana U-nya ini adalah GX katanya. Jadi si U yang dipangkatkan ini dia merupakan fungsi dari suatu variabel lain, gitu ya. Nah maka nanti pengerjaannya itu sama seperti layaknya X pangkat N yang tadi, jadi N-nya dikedepankan, kemudian U, N-nya itu kurangkan 1 di sini, N, U, pangkat N-1, tapi jangan lupa karena si U-nya ini adalah merupakan suatu fungsi, jadi si U-nya juga harus diturunkan gitu terhadap si, kalau U-nya itu adalah fungsi X, berarti dia diturunkannya juga terhadap X. Gitu ya. Jadi awalnya itu selesaikan dulu U pangkat N, jadi N-nya kedepankan, U, kemudian N-nya pangkatnya itu dikurangkan 1, lalu turunkan U-nya ini yang merupakan fungsi. Jadi DU, DX di sininya ya, karena dia fungsinya terhadap X. Oke, contoh misalkan, nah seperti ini. Y sama dengan X kuadrat min 3X pangkat 7. Nah, kita lihat di sini bahwa X kuadrat min 3X-nya itu merupakan fungsi X. Fungsi, gitu ya. Fungsi, di mana si fungsi ini dipangkatkan dengan 7. Sehingga nanti penyelesaiannya adalah, anggap saja ini adalah U, gitu ya. U utuh dulu. Sehingga nanti kita selesaikan dulu 7, taruh ke depan. 7, kemudian X kuadrat min 3X, ini sebagai U-nya, kemudian pangkatnya dikurangkan 1, 7 min 1. Nah, selanjutnya si fungsi ini harus diturunkan, karena ini fungsi X berarti diturunkan terhadap X. Ingat, kalau turunan dari X kuadrat kan tadi sudah dibahas di poin kedua, fungsi pangkat. Jadi, duanya kedepankan, X pangkatnya min 1 gitu ya. Taruh sini jadi 2X, kemudian 3X-nya juga diturunkan, ini konstanta, perkalian konstanta dengan fungsi, jadi karena fungsinya ini pangkatnya 1, X-nya pangkat 1, berarti nanti X-nya bisa dihilangkan, dikurangkan 3. Ya sudah, berarti nanti hasilnya adalah 7, ini nih 2X min 3-nya bisa dikalikan dengan 7, sehingga dapatnya 14X dikurangi min 3-nya kalikan 7, 21, kemudian sisanya ini adalah X kuadrat min 3X pangkat 6. Nah, sampai sini aja itu sudah betul gitu ya. Jadi turunan dari Y sama dengan X kuadrat min 3X pangkat 7 ini sama dengan 14X min 21 dikali X kuadrat min 3X pangkat 6. Itu diferensial fungsi berpangkat. Jadi fungsinya, ini fungsi, kemudian dipangkatkan. Jadi turunkan dulu semuanya, kemudian nanti si fungsinya ini diturunkan lagi. Gitu. Jadi ada 2 langkah gitu ya. Oke, untuk yang kelima adalah diferensial fungsi rantai. Kalau diferensial fungsi rantai, nah ini misalkan ada Y sama dengan U plus V. Jadi di sini ada 2 fungsi yang dijumlahkan. U-nya adalah misalkan GX, kemudian V-nya adalah HX. Berarti kalau begitu ada fungsi tambah fungsi gitu ya. Fungsi tambah fungsi, terus turunannya gimana? Nah, turunannya adalah tinggal turunkan aja satu-satu. Jadi turunan U berapa nanti, kemudian nanti tinggal ditambahkan dengan turunan V berapa. Atau boleh mungkin secara simbolisnya, boleh U aksen tambah V aksen gitu ya. Kalau turunan itu biasanya sudah pakai aksen. Jadi DU DX, DY DX,
itu sama dengan du dx ditambah dv dx. Atau nantinya u aksen ditambah v aksen. Gitu. Ini sebenarnya prinsipnya sama aja dengan yang sebelumnya. Jadi contohnya misalkan Y sama dengan 12X pangkat 5 min 9X pangkat 3. Nah, anggap saja ini adalah sebagai U, yang ini sebagai V. Berarti kita turunkan saja satu-satu. Bahwa turunan dari 12X pangkat 5 itu apa sih? Berapa sih? Gitu ya. Berarti kan 5-nya dikalikan ke depan, berarti dikali 12 gitu ya. Nanti pangkatnya berkurang 1. Kemudian yang ini pun 3-nya ditaruh ke depan, dikalikan ke depan, jadi 3 kali 9 gitu ya. Nanti pangkatnya kurangkan 1. Jadi sudah begini hasilnya. 12 dikali 5X pangkat 5 min 1 dikurangi, ini simbol dari atas, 9 dikali 3, X pangkat 3 min 1. Jadi hasilnya adalah 60X pangkat 4 dikurangi 27X kuadrat. Begitu. Ya. Ini kayaknya masih bisa masih bisa dinikmati lah ya untuk persamaan seperti ini. Oke, diferensial yang keenam ada diferensial perkalian fungsi. Kalau tadi fungsinya dijumlahkan, penjumlahan fungsi gitu ya, U plus V gitu atau U min V boleh gitu ya. Kalau sekarang ini dikalikan, perkalian U dikali V. Nah, kita lihat apakah turunannya itu dikerjakan dengan cara yang sama. Nah, ini ya, masih sama. U-nya itu adalah GX misalkan, dan V-nya adalah HX. Jadi dua-duanya merupakan suatu fungsi. Maka turunannya itu adalah, nah ternyata ini harus diturunkan dulu satu-satu. Jadi dy dx-nya itu turunkan dulu si U, jadi du dx, dikalikan dengan V. V-nya jangan dulu diturunkan. Gitu ya. Jadi U-nya saja yang diturunkan, dikalikan V, ditambah U-nya tetap, sekarang V-nya yang diturunkan. Gitu. Jadi du dx dikali V ditambah U dikali dv dx. Oke, contoh ya. Nah, contoh misalkan Y-nya sama dengan 3X kuadrat dikali X min 2 pangkat 5. Nah, di sini ada perkalian kan di sini. Jadi 3X kuadrat dikali X min 2 pangkat 5. Jadi salah satunya U, salah satunya V gitu. Maka nanti diturunkannya itu adalah, nah kalau kita anggap U-nya itu adalah sebagai, U-nya itu 3X kuadrat, maka kita cari aja dulu turunannya, du dx berapa sih? Nah, turunkan dulu, 2-nya kedepankan gitu kan ya. Jadi 6x. Kemudian kalau si x min 2 pangkat 5 itu sebagai V, kita cari aja turunannya dulu biar gampang. dv dx-nya berarti tadi 5-nya kedepankan gitu ya, 5 dikali x min 2 pangkat 4. Nah, maka turunan tadi kan ini V-nya adalah du dx, dv dx. Tapi ini kan suatu fungsi y ya, y itu perkalian dari u dan x. Berarti kalau gitu dy dx-nya adalah tadi rumusnya tadi du dx dikali v ditambah u dikali dv. Jadi tinggal gantikan saja. Du dx-nya kita sudah dapat 6x dikali v-nya yang ini x min 2 pangkat 5. Kemudian ditambah U-nya 3X kuadrat dikalikan 5 dikali X min 2 pangkat 4. Nah, tinggal seperti ini. Masukkan. Gitu ya. Selesaikanlah. Maka nanti hasilnya itu 6X dikali X min 2 pangkat 5 ditambah, ini bisa karena ini 5-nya bisa dikalikan ke 3X kuadrat, maka bisa 15X kuadrat dikali X min 2 pangkat 4. Seperti itu. Gitu ya. Mau diselesaikan lebih panjang lagi boleh, tapi cukup sampai di situ juga tidak apa-apa. Karena ini pangkatnya bukan pangkat 1 atau 2 ya, tapi pangkat 5, dan kalau dijabarkan pun ini akan sangat panjang sekali. Gitu teman-teman, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu saja. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini sedikit membantu teman-teman memahami teori diferensial ya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan sisanya.
Mohon maaf sekali lagi kita tidak bisa bertatap maya secara langsung. Jadi silahkan teman-teman lanjutkan pelajari materi yang sudah saya share, atau teman-teman juga bisa mencari tahu lebih banyak dari referensi-referensi yang ada di luaran sana gitu ya. Dan saya harapkan minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan, teman-teman sudah sedikit memahami atau sudah sedikit terrefreshkan gitu ingatannya mengenai teori diferensial yang sudah kalian dapatkan dulu gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan, ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan video ini membantu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman lanjut ke pengerjaan kuis yang tadi ya, 2 soal yang tadi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum.